Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin namaku Kamila Hanifah dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal, dengan NIM 11411222055. Yang saya hormati Bapak Rizky Abdillah, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Media Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Oke, sebelum kita masuk ke materi sifat wajib dan mustahil bagi Rasul, seperti yang sudah kita ketahui bahwa rukun iman yang keempat yaitu beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman itu sendiri artinya mempercayai atau meyakini di dalam hati, sedangkan Rasul adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi, beriman kepada Rasul Allah yaitu percaya dengan adanya utusan Allah. Nah, bagaimana sih caranya kita beriman kepada Rasulullah? Salah satu caranya yaitu dengan kita mengetahui sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama, sidik. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Dan yang keempat, fatonah. Kita akan bahas satu-satu, simak berikut ini ya. Sifat wajib bagi Rasul yang dapat kita ketahui yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya jujur atau berkata benar. Rasul tidak pernah berbohong kepada Allah dan kepada orang lain. Mereka selalu mengikuti dan mengajarkan kebenaran yang datang dari Allah. Nah, kita juga sebagai umatnya harus bisa menerapkan sikap sidik yang diajarkan dan dimiliki oleh Rasul. Contoh penerapan dari sikap sidik yaitu seperti yang sudah ada di gambar. Misalnya ketika kita sedang melaksanakan ujian sekolah, kita harus bisa mengerjakannya dengan kemampuan sendiri dan tidak boleh mencontek. Dengan begitu, kita sudah berhasil menerapkan sikap sidik yang diajarkan dan dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib bagi Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah artinya dapat dipercaya atau menjaga amanah. Rasul tidak pernah mengkhianati atau melalaikan apa yang dipercayakan kepadanya, baik oleh Allah maupun oleh manusia. Mereka selalu bertanggung jawab dan setia dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Nah, kita juga sebagai umatnya harus bisa menerapkan sikap amanah. Salah satu contoh penerapan dari sikap amanah yaitu misalnya ketika kita menjadi ketua kelas, kita harus bisa bertanggung jawab dan tidak lalai dengan tugasnya. Dengan begitu, kita bisa dipercaya oleh teman-teman kita untuk menjadi ketua kelas. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari sikap amanah yang diajarkan dan dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib bagi Rasul yang dapat kita ketahui yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya menyampaikan atau berdakwah. Mereka selalu menyampaikan perintah dan larangan Allah kepada umatnya dengan cara yang baik dan bijak. Nah, kita juga sebagai umatnya harus bisa menerapkan sikap tabligh yang diajarkan dan dimiliki oleh Rasul. Salah satu contoh penerapan dari sikap tabligh yaitu seperti yang sudah ada di gambar. Di situ ada anak yang memberikan uang kembalian kepada ibunya. Dia tidak menyembunyikan uang tersebut untuk dirinya sendiri, tetapi dia langsung menyampaikannya kepada ibunya. Dengan begitu, anak tersebut sudah mampu menerapkan sikap tabligh yang diajarkan dan dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib bagi Rasul yang dapat kita ketahui yang terakhir adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas atau pandai. Rasul memiliki kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa dalam menyikapi berbagai situasi dan tantangan. Nah, kita juga sebagai umatnya harus bisa menerapkan sikap fatonah dalam kehidupan sehari-hari kita. Salah satu contoh penerapan dari sikap fatonah itu seperti yang sudah ada di gambar.
Di situ ada dua anak yang sedang belajar agar mereka pandai dan mereka sudah mampu menyelesaikan tugas sekolah mereka dengan kemampuannya sendiri. Dengan begitu, mereka sudah menerapkan sikap fatonah yang diajarkan dan dimiliki oleh Rasul. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul juga ada 4. Yang pertama yaitu kizib, yang kedua khianat, yang ketiga kitman, dan yang keempat balagh. Sifat mustahil bagi Rasul yang dapat kita ketahui yang pertama yaitu kizib. Kizib berlawanan dengan sidik. Jika tadi sidik artinya jujur, maka kizib itu artinya dusta, yaitu berbohong atau menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Rasul tidak mungkin berbohong karena apa yang disampaikan oleh Rasul adalah kebenaran. Jadi, kita sebagai umatnya harus bisa menghindari sikap kizib. Nah, salah satu contoh penerapan sikap kizib yaitu misalnya ketika kita menemukan dompet di jalan dan kita tidak berniat untuk mengembalikannya, lalu ketika ditanya oleh teman kita, itu dompet milik siapa? Dan kita menjawabnya, itu adalah milik kita. Nah, itu salah satu contoh penerapan sikap kizib yang tidak diajarkan dan dimiliki oleh Rasul. Jadi kita sebagai umatnya harus bisa menghindari sikap kizib. Sifat mustahil bagi Rasul yang dapat kita ketahui yang kedua adalah khianah. Khianah berlawanan dengan amanah. Amanah artinya dapat dipercaya, maka khianah artinya berkhianat, yaitu melanggar amanat atau berbuat curang. Nah, Rasul tidak mungkin memiliki sifat khianah. Maka dari itu, kita sebagai umatnya juga harus bisa menghindari sikap khianah. Salah satu contoh penerapan dari sikap khianah yaitu misalnya ketika kita sudah berjanji dengan teman kita untuk belajar bersama, tetapi kita tidak melakukannya. Itu adalah salah satu contoh penerapan dari sikap khianah yang tidak diajarkan dan tidak dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul yang dapat kita ketahui yang ketiga adalah kitman. Kitman berlawanan dengan tablih. Tablih artinya menyampaikan, maka kitman artinya menyembunyikan, yaitu tidak menyampaikan wahyu Allah secara utuh atau merahasiakannya. Rasul tidak mungkin memiliki sifat kitman karena Rasul selalu menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya secara sempurna. Kita juga sebagai umatnya harus bisa menghindari sifat kitman. Nah, salah satu contoh penerapan dari sifat kitman yaitu ketika misalnya kita mengetahui informasi yang bisa membantu teman kita, tetapi kita memilih untuk menyembunyikannya. Itu adalah salah satu contoh dari penerapan sifat kitman yang tidak diajarkan dan tidak dimiliki oleh Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul yang dapat kita ketahui yang terakhir adalah balagh. Balagh berlawanan dengan fatonah. Jika fatonah artinya cerdas, maka balagh artinya bodoh, yaitu tidak memiliki kecerdasan dan kewaspadaan dalam menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Rasul tidak mungkin memiliki sifat balagh karena Rasul mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh umatnya. Jadi kita sebagai umatnya juga harus bisa menghindari sifat balagh. Nah, salah satu contoh penerapan dari sifat balagh yaitu ketika misalnya kita diberikan soal yang mudah oleh guru, tetapi kita tidak mampu menjawab atau tidak bisa menyelesaikannya. Nah, itu adalah sifat balagh karena kita tidak berpikir dengan baik. Nah, itu tadi sedikit penjelasan yang bisa saya sampaikan tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.